Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, di kolom chat sudah ada link untuk presensi ya. Silakan diisi sebagai bukti telah mengikuti acara kita pada malam hari ini. Baik, Romo, Suster, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, selaras dengan arah dasar Keuskupan Surabaya di tahun 2025 mendatang, seluruh umat Keuskupan Surabaya diajak untuk mewujudkan Tritugas Kristus dalam hidup berparoki. Tritugas Kristus itu meliputi tugas sebagai nabi atau pengajaran, raja atau penggembalaan, dan imam atau pengudusan. Oleh karena itu, bahan ibadat Advent kita ini bertema meneladan Yesus, Sang Nabi, Raja, dan Imam. Dalam sosialisasi kita kali ini akan dipandu oleh Romo Antonius Puri Anggoro selaku Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya dan akan dibantu oleh tim dari Komisi Liturgi. Baik, Ibu Bapak, jika nanti ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat, nanti akan dijawab di akhir setelah Romo menyelesaikan presentasinya. Kepada Romo Puri, dipersilakan, Om. Baik, terima kasih Kak David. Selamat malam saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus. Memang ini baru pertama kali kami dari Komisi Liturgi melakukan sosialisasi buku ibadat untuk lingkungan dan stasi di seluruh wilayah Keuskupan Surabaya. Sebab biasanya yang membuat atau bertugas untuk menyiapkan buku pedoman-pedoman ini adalah dari Komisi Katekese. Nah, kemudian dalam perjumpaan, dalam koordinasi kami yang dilakukan di tahun ini, kemudian hal itu dibagi untuk pembuatan-pembuatan buku ibadat dan buku pendalaman itu dibagi yang dilakukan oleh kami di komisi yang ada di bidang sumber, yaitu Komisi Kerasulan Kitab Suci, Komisi Liturgi, dan juga Komisi Kateketik, Komisi Katekese. Maka kami hari ini yang ditugaskan untuk menyiapkan buku ibadat lingkungan atau pendalaman Advent itu melakukan tugas rutin sebelum ibadat ini dilakukan, yakni sosialisasi atau pengumatan bagi Anda sekalian. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak David, bahwa tema yang kami ambil untuk ibadat Advent ini adalah mengikuti prioritas dari arah dasar Keuskupan Surabaya, yang mana untuk perwujudan arah dasar di tahun 2025 sampai 2026 adalah umat yang dewasa dalam iman, yang mana kemudian tetap berakarkan pada lingkungan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka lingkup lingkungan ini pun tetap penting untuk dipelihara, untuk terus-menerus dijaga. Kemudian di tahap 2, arah dasar Keuskupan Surabaya 2025 sampai 2026 ini, kita diajak untuk fokus pada jati diri sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman. Nah, di sini kita akan diajak untuk mewujudkan Tritugas Kristus. Jadi perwujudan dari kedewasaan iman kita adalah dengan mewujudkan Tritugas Kristus, yakni sebagai nabi, raja, dan imam. Kita bersama-sama dengan seluruh gereja mau menunjukkan bagaimana setiap umat yang telah dibaptis, yang telah disatukan dengan Kristus dalam gerejanya, itu ikut serta, bekerja sama, memikul tanggung jawab dan perutusan sebagai nabi, raja, dan imam ini. Nah, maka dalam Advent pendalaman ini kita akan mulai tahun baru, tahun liturgi yang selesainya itu besok ya, di hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Itulah nanti akhir tahunnya, kemudian tahun barunya dimulai di hari Minggu Advent yang pertama. Nah, di situ kita mau mulai mempersiapkan diri kita mendalami perutusan sebagai nabi, raja, dan imam lewat pendalaman
atau lewat ibadat Advent yang kita lakukan di tiap-tiap lingkungan atau kelompok-kelompok komunitas beriman kita. Nah, di sini kami sudah siapkan buku pedomannya, mungkin bisa ditampilkan. Saya hari ini tidak akan menyiapkan PowerPoint atau presentasi, tetapi langsung kita akan masuk ke dalam teksnya saja, dalam buku ibadatnya. Kami mengemas Advent ini tidak dalam rupa pendalaman iman, artinya juga tidak mungkin tidak ada banyak interaksi atau pengajaran yang sangat mendalam begitu ya di dalamnya, berbeda dari APP mungkin ya, pendalaman APP ataupun Bulan Kitab Suci Nasional. Advent ini ibadat, jadi kita akan melakukan pertemuan-pertemuan dalam kerangka ibadat lingkungan. Ibadat lingkungan kita pakai seperti rumusan ibadat sabda. Jadi fokus utamanya ada pada pewartaan sabdanya begitu. Dan juga dari renungan atau refleksi yang muncul di dalamnya. Selebihnya kita akan melakukan atau mengemas perayaan sabda itu di dalam doa-doa dan juga ini ya, kebersamaan di dalam doa begitu. Nah, maka mari kita siapkan, kalau sudah bisa ditampilkan bukunya, silahkan ditampilkan. Di Anda sekalian sudah dibagikan, saya pikir, buku pendalaman ini, maka Anda juga bisa mengikutinya dari buku yang sudah Anda terima itu. Nah, dalam buku ini, tahun 2025, kita mewujudkan Tritugas Kristus dalam hidup berparoki. Memang kita tidak akan langsung berfokus pada paroki bagaimana dan seterusnya, karena paroki sendiri itu lingkupnya cukup luas. Maka kita tetap akan berfokus bagaimana mewujudkan dalam paroki itu lewat dinamika lingkungan kita masing-masing, tetap di situ ya. Nabi pengajaran, raja penggembalaan, dan imam pengudusan itu akan direnungkan dalam kerangka tokoh-tokoh Advent yang akan muncul diwartakan dalam liturgi kita. Dari mulai Minggu Advent yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kita akan berjumpa, kita akan dikenalkan, dipertemukan dengan tokoh-tokoh Advent yang memang mewarnai kekasan Advent di dalam liturgi kita. Tokoh yang akan kita munculkan dalam ibadat kita ini adalah Nabi Yesaya dari Perjanjian Lama, kemudian Yohanes Pembaptis yang menjadi penghubung Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kemudian Bunda Maria. Dan yang terakhir adalah Yesus sendiri. Memang ketika kita mengambil tema Yesus ya, meneladan Yesus sebagai nabi, raja, dan imam, kita tidak langsung merenungkan apa-apa saja yang dilakukan Yesus, sabda Tuhan, berkenaan tentang hidup Yesus dan sebagainya, tidak. Tetapi kita akan belajar itu dari tokoh-tokoh Advent. Yang mana tokoh-tokoh Advent itu, 3 yang sudah saya sebutkan tadi, Yesaya, Yohanes Pembaptis, dan juga Maria, itu terkait secara langsung dengan Yesus. Demikian. Maka nanti dalam pembagiannya, pertemuan yang pertama dan kedua itu berfokus ya pada aspek eskatologis. Dijelaskan di situ pada halaman 2 ya, paragraf yang terakhir, paragrafnya itu, masa Advent dibagi menjadi 2 bagian. Paruh pertama masa Advent dimulai pada Minggu Advent pertama hingga tanggal 16 Desember. Di paruh pertama ini ditekankan aspek eskatologis, yakni penantian penuh harapan akan kedatangan Tuhan, Adventus Domini. Yang kedua pada akhir zaman, ya. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua pada akhir zaman, parusia, itulah yang dinantikan pada paruh pertama dari masa Advent ini. Dalam masa penantian ini, nanti kita akan berkenalan, berjumpa dengan Nabi Yesaya dan Yohanes Pembaptis. Ya.
Minggu Advent yang pertama, Yesaya menjadi nabi yang menyerukan kebenaran Allah, judulnya demikian. Dan Minggu Advent yang kedua, Yohanes Pembaptis menjadi pemimpin yang mengarahkan sesama kepada Tuhan. Jadi arahnya adalah ya menjaga kita untuk terus-menerus ada di jalan Tuhan. Didapatinya setia berjaga-jaga, itu kuncinya di masa Advent paruh yang pertama ini. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, pilihan-pilihan lagu dan juga mazmur serta doa-doa yang dipilihkan dalam ibadat di paruh Advent yang pertama ini memang fokusnya adalah pada kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, masa eskatologis itu tadi. Arahnya ke sana. Sementara nanti kemudian setelah masuk ke 17 Desember ke bawah, 24 Desember, disitulah kita akan mulai masuk ke paruh yang kedua dari masa Advent, yakni persiapan untuk menyongsong misteri inkarnasi. Dalam persiapan ini sosok Bunda Maria ditampilkan untuk menuntun proses permenungan kita berkenaan dengan tugas sebagai imam. Kemudian di pertemuan yang terakhir kita akan dituntut untuk membuat komitmen dalam meneladani Yesus, Sang Nabi, Gembala, dan Imam. Jadi kami, Komisi Liturgi, sudah menyediakan ada 4 pertemuan di dalam masa Advent ini. Kemudian tadi kami lihat jadwal kita, jadwal masa Adventnya itu kurang lebih hanya tersedia 3 minggu lebih, 2 hari atau 3 hari begitu ya. Bagaimana Romo? Apakah kami mampu membuat 4 pertemuan ini? Kalau waktunya saja hanya segitu begitu ya. Kalau ada pertanyaan itu, maka kita nanti saya akan memberikan usulan-usulan bagaimana ini bisa dilakukan, bagaimana pendalaman skema 4 pertemuan ini bisa dilakukan. Usulan yang pertama adalah kita bisa memulai sejak November. Jadi setelah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, itu kita sudah bisa mulai untuk memasuki masa Advent yang pertama. Di minggu depannya kita bisa mulai mengadakan Advent duluan. Walaupun sebenarnya ini agak tidak sesuai dengan liturgis, apalagi karena nanti di dalamnya ada penyalaan lilin dan seterusnya, dan itu belum dilakukan di gereja. Ya, maka usulan ini memang setidaknya untuk menjembatani kita bisa melakukan 4 pertemuan itu. Meskipun nanti mungkin dirasa kurang liturgis, tetapi tetap mungkin untuk dilakukan. Lalu yang kedua, bisa dilakukan tetap pada kerangka masa Advent, yakni tanggal 1 Desember sampai sekitar tanggal 22 Desember. Maka bagaimana kita bisa melakukan 4 pertemuan dalam 3 minggu tersebut gitu ya? Bisa kita lakukan dengan cara ya tetap mengikuti 4 pertemuan mungkin hari Senin ya, setiap hari Senin maka tetap bisa dilakukan 4 pertemuan kalau kita ikuti hari Senin. Atau kemudian bisa juga kita lakukan dengan cara misalnya pertemuan yang keempat, penyusunan komitmen, itu bisa dilakukan di pertemuan yang digabung dengan pertemuan yang ketiga. Itu juga bisa dilakukan. Atau selain itu juga bisa dilakukan misalnya ada 2 pertemuan di pertemuan yang ketiga, di minggu yang ketiga tanggal 15 itu. Bisa dilakukan 2 pertemuan. Jadi kurang lebih usulan-usulan yang kami buat itu demikian. Silahkan bagaimana paroki dan lingkungan nanti mau menyusunnya, pendalaman ini dibuat seperti apa. Tetapi kami memang menyarankan 4 pertemuan ini bisa dilakukan. Itu. Setidaknya buah-buah dari komitmen dari pendalaman Advent ini nanti bisa sungguh-sungguh dirumuskan sehingga pada saat perayaan Natalnya kita sudah memiliki buah-buah masa penantian kita itu. Demikian. Sekarang mari kita masuk dalam materi tiap pendalamannya. Kita buka di halaman 4 pertemuan 1. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa rumusannya kita akan menggunakan ibadat sabda. Jadi rumusan ibadat persis seperti itu, tidak ada perubahan, tidak ada hal-hal yang spesial.
yang khusus mau saya tekankan di sini adalah pemilihan lagu. Kalau biasanya pemilihan lagu itu saran atau kemudian pemilihan lagu itu bisa saran, usulan atau kemudian tidak ditentukan, bisa bebas memilih begitu ya. Kami menyertai buku pendalaman Advent ini dengan lagu yang kami tentukan, Sudan. Misalnya di pertemuan yang pertama kami menentukan lagu masa Advent Pencipta Bintang Semesta dari Puji Syukur nomor 439. Lagu ini cukup akrab sebenarnya, cukup mudah, cukup bisa diikuti karena terutama bagi para biarawan-biarawati atau kaum religius atau umat yang terbiasa melakukan ibadat harian. Karena pola lagunya kami ambil dari situ, dari puji syukur dan juga dari pola ibadat harian. Nanti untuk sosialisasi lagu-lagu ini, kami sudah menyediakan rekamannya, nanti bisa disampaikan di akhir sesi ini atau bisa juga dibagikan kepada peserta untuk di-download. Atau Anda bisa juga mencarinya di YouTube, sebenarnya bisa di situ. Oh ya, linknya juga sudah dimasukkan di chat, di kolom chat. Baik, itu lagunya. Kemudian seperti biasa dibuka dengan tanda salib dan salam. Salam kami buat memang pemimpin ya yang membuat, jadi yang menyampaikan sehingga kita tidak menggunakan salam dalam Ekaristi, tapi ini salam dalam ibadat. Pengantar di sini saya buat kurang lebih masing-masing itu 3 paragraf. Kami sarankan memang dipelajari sendiri, kemudian disampaikan sendiri, diparafrase sendiri. Tetapi di sini kami memang berusaha membuat kalimatnya sederhana dan mudah dipahami, sehingga kalaupun mungkin tidak bisa memparafrasekan, itu bisa dibacakan secara langsung, begitu ya. Tuh. Pengantarnya tokoh Advent yang pertama adalah Yesaya. Judul yang kami buat di sini menjadi nabi yang menyerukan kebenaran Allah, itu yang menjadi fokus ya. Fokus kerangka kita untuk memahami perutusan sebagai nabi itu bagaimana. Ya. Pewartaan pengajaran ya kan. Nabi itu mewartakan, nabi itu mengajar ya. Dari ini semua intinya kami rumuskan adalah yang mengarahkan atau menyerukan, menyampaikan kebenaran Allah. Itu. Yang diajarkan apa? Kebenaran Allah. Yang diwartakan apa? Kebenaran Allah. Itu ya. Di bagian yang terakhir, lewat pertemuan ini, paragraf yang terakhir, kita sekalian diundang untuk ikut serta menjadi nabi, utusan Allah yang menyerukan pertobatan demi terwujudnya perdamaian di tengah hidup manusia. Itu yang mau menjadi tema dari sabda yang direnungkan. Sabda yang direnungkan dalam bacaan, dalam ibadat Advent yang pertama ini. Ya. Biarlah visi Nabi Yesaya, jadi ini persis seperti kalau kita ikut misa begitu saudara-saudara ya. Ketika misa itu kan biasanya Romo membuat pengantar ya. Ketika misa Romo itu membuat pengantar untuk masuk ke dalam perayaan Ekaristi. Nah, pengantar ini ya persis seperti pengantar misa itu. Jadi untuk masuk ke ibadat sabdanya nanti, pewartaan sabdanya apa ya, ini pengantarnya demikian, dibuat seperti itu. Visi Nabi Yesaya berarti visi yang akan didalami di bacaannya begitu. Tidak menjadi sekedar harapan kosong, melainkan dapat terwujud melalui sikap hidup dan kesaksian kita sebagai umat pilihannya. Untuk itu marilah kita siapkan hati, masuk ibadat ini dan menyalakan lilin sebagai simbol hati kita yang berkobar dalam menantikan kedatangan Tuhan. Nah, berbeda dari pertemuan Advent kita sebelumnya, pertemuan Advent kita ini selalu diawali dengan setelah tanda salib, salam pengantar, kemudian langsung penyalaan lilin. Jadi penyalaan lilin itu memang di awal. Supaya apa? Supaya ya sepanjang pertemuan itu ya kita benar-benar melakukannya dalam kesiapan hati. Memasuki misteri Advent yang pertama, bisa dikatakan begitu. Doanya
dipimpin oleh umat, kemudian dijawab atau dipimpin oleh pemimpin dan ditanggapi dijawab oleh umat, gitu ya. Jadi pemimpin memulai, datanglah ya Tuhan, nyalakanlah api iman, pengharapan dan cinta dalam hati kami. Kemudian umat menanggapi atau menjawab, agar terangmu menyinari hidup kami. Kemudian lilin dinyalakan. Setelah itu, semoga kami selalu setia dan siap siaga menantikan kedatangan Yesus putramu, agar kami menjadi saksimu seperti pelita yang bernyala dalam kegelapan dunia. Jadi kami pilih rumusan doa ini untuk mengingatkan kita selalu tentang dua dimensi makna Advent tadi, yakni kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua, ya, berjaga-jaga selalu, dan kita menantikan inkarnasinya atau menghayati Yesus yang akan datang ke tengah-tengah kita yang mengajarkan memimpin hidup kita pada keselamatan. Terus kemudian setelah penyelaan lilin langsung disambung dengan pendarasan Mazmur. Kami ambil dari Mazmur 25 yang dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama itu didaraskan untuk pertemuan ibadat yang pertama. Kemudian bagian yang kedua didaraskan di pertemuan ibadat yang kedua. Begitu ya. Jadi pola pendarasannya itu kami menggunakan pola Mazmur ibadat harian. Apakah boleh diganti, Romo? Silahkan kalau Anda memang merasa mampu, biasa, dan sebagainya. Tetapi karena ini kami membuat buku pedoman untuk satu, kami buatkan satu pola saja. Dan kemudian ini bisa diulang-ulang terus agar umat semakin akrab dan terbiasa. Karena kami juga mau memperkenalkan salah satu doa resmi gereja, yakni ibadat harian kepada umat. Begitu, supaya mereka akrab dan terbiasa melakukan ini. Pola yang kami ambil adalah ini ya. Na 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 itu ya. Do re do si sol la. Untuk ulangannya, bagaimana kita mendaraskan ulangannya? Ulangannya saya memberi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah didaraskan dengan nada do saja. Do gitu ya. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Seperti itu, bisa do saja, atau juga bisa mengikuti pola itu. Ya, do re do, datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami, gitu ya. Tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Seperti itu. Jadi silakan dipilih. Mau didaraskan hanya dengan nada do saja atau mengikuti pola pendarasan Mazmurnya. Begitu. Lalu Mazmurnya itu didaraskan sesuai dengan pola tadi. Masing-masing baris ya mengikuti itu. Didaraskan siapa? Anda bisa pilih dari salah satu peserta yang hadir sebagai kantor atau dipimpin oleh pemimpinnya sendiri, silakan. Kami membuka memang keterlibatan semakin banyak semakin baik gitu ya. Maka kalau kemudian Mazmurnya ini ditunjuk dari kantor itu boleh nanti menjadi pemimpinnya. Bisa bergantian laki-laki, perempuan itu juga lebih bagus gitu ya. Saya memberi contoh lagi. Jadi Mazmur ini didaraskan, kemudian ada ulangannya, gitu ya. Dimulai dari ulangannya dulu. Datanglah ya Tuhan, saya pakai yang pendarasan do saja. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Kemudian kantornya. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Seperti itu. Jadi ulangan itu didaraskan oleh umat bersama-sama. Kemudian
bagian mazmurnya didaraskan oleh kantor atau pemazmur. 1 orang atau 2 orang bisa dibagi. Begitu. Demikian untuk mazmurnya. Ditutup sampai yang terakhir adalah kemuliaan. Setelah kemuliaan, ulangan. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Selesai. Setelah selesai, langsung pemimpin menyambung dengan doa pembuka. Saya beri tanda kurung di dalam doa pembuka itu bersama-sama, itu sebagai alternatif. Dalam liturgi, pada prinsipnya, doa itu selalu bersifat presidensial ya. Doa-doa seperti ini pembuka, penutup dan sebagainya itu selalu bersifat presidensial. Artinya didoakan hanya oleh pemimpin. Tetapi karena ini kita ada di dalam pendalaman lingkungan, maka saya beri alternatif, bisa kita mengikuti pola liturgi, jadi didoakan oleh pemimpin saja. Marilah kita berdoa, begitu, kemudian pemimpin yang mendoakan. Atau kalau mau, kemudian umat bisa terlibat semua dan mendalami isi doanya, itu bisa, marilah kita berdoa bersama-sama. Pada prinsipnya setelah ajakan, kami mengusulkan selalu ada waktu hening sejenak. Jadi marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kemudian bersama-sama, begitu ya. Demikian. Kemudian bacaan kitab suci diambil dari Yesaya bab 2 ayat 1 sampai 5. Itu ya. Isinya adalah bagaimana nanti pada saat waktunya Tuhan gitu ya. Pada saat waktunya Tuhan akan saatnya ya, hari-hari Tuhan, hari-hari terakhir itu kan. Perdamaian dunia akan terwujud. Gunung Tuhan akan menjulang tinggi di antara gunung-gunung yang lain. Gunung pada saat itu memang selalu identik atau diasosiasikan dengan tempat beribadat. Nah, gunung Tuhan artinya berarti Tuhan meraja. Gunung Tuhan yang menjulang tinggi di atas bukit-bukit, di atas tempat-tempat ibadat yang lain, berarti ya Tuhan yang meraja. Itu ya. Yang kami tekankan dalam ibadat ini adalah di ayat yang keempat, ya, sabda Tuhan yang kami tekankan di sini adalah di ayat yang keempat. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain dan mereka tidak akan belajar perang. Itu adalah gambaran dari perdamaian yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gitu kan. Maka hari-hari terakhir ini bukan soal kiamat, hukuman yang mengerikan dan sebagainya, tapi justru penghakiman Tuhan yang mendamaikan dunia itu akan terwujud begitu. Maka pesannya bagi kita adalah di ayat yang kelima terakhir, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Itu ya. Maka renungan singkatnya ini seperti prinsipnya sama dengan pengantar tadi, itu bisa dibacakan begitu saja atau bisa diparafrase. Demikian ya. Bisa diparafrase, bisa dibaca atau bisa diparafrasekan. Dan renungan ini berisi apa? Berisi sungguh tentang tadi, pesan dari Yesaya tadi, visi dari Yesaya tadi. Itu. Kemudian di akhir renungan itu selalu ada pertanyaan reflektif bagi umat. Nah, pertanyaan reflektif ini bagaimana prinsipnya? Prinsipnya adalah untuk bahan permenungan, meresapkan sabda Tuhan. Setelah sabda Tuhan itu disampaikan, dibacakan, kemudian penjelasan tentang sabda Tuhan itu disampaikan juga. Nah, umat diberi waktu hening sejenak untuk merenungkan setiap refleksi tersebut. Misalnya di sini saya sediakan ada 3 pertanyaan, kami sediakan ada 3 pertanyaan. Apa yang dapat kita teladan dari nubuat Yesaya di atas dalam melakukan perutusan sebagai nabi di zaman modern ini? Bisa dengan pengalaman. Gitu ya, pengalamannya apa? Terus yang kedua, hambatan apa yang kualami saat aku melakukan peran kenabianku dalam kehidupanku sehari-hari, baik di dalam keluarga, gereja maupun masyarakatku. Nah, di sini nanti bisa muncul di keluarga, di lingkungan, di paroki. Nah, ini bisa didalami di situ. Hambatannya apa untuk bisa berjaga setia di jalan Tuhan, gitu kan?
Terus yang ketiga, apa niat dan pertobatan yang hendak ku buat selama masa Advent ini, agar aku dapat semakin menghayati perutusan kenabian ini. Ya, jadi setiap refleksi diakhiri dengan ada niatnya. Hambatanku ini, maka niatku apa? Gitu ya. Begitu. Kemudian setelah sabda Tuhan langsung disambung dengan doa permohonan. Doa permohonan, di sini kami tidak membuat doa permohonan, tapi doa permohonan kami ambil dari buku Brevir, buku ibadat harian. Ya. Kami ambil dari sana dan kami pilih mana yang memang paling mewakili, paling sesuai dengan tema yang kita renungkan, begitu. Memang saudara-saudariku yang terkasih, doa permohonan di sini juga bukan doa yang liturgis, yang sesuai dengan misa. Kok bisa begitu, Romo? Karena doa liturgis yang sesuai dengan misa itu pembaca doa itu tidak berdoa langsung kepada Tuhan, tetapi hanya membacakan intensi. Sementara yang berdoa langsung kepada Tuhan adalah imamnya. Ya. Imam yang berdoa langsung kepada Tuhan. Maka pembaca doa permohonan atau doa umat dalam misa itu hanya membacakan intensinya apa. Bagi ini semoga begini, bagi ini semoga begini. Jadi tidak langsung berdoa kepada ya Tuhan semoga mereka, enggak seperti itu. Sementara kalau dalam doa permohonan yang kami tulis di sini, kami ambil dari Brevir, memang ini doanya langsung. Ya. Jadi bukan doa yang seperti dalam perayaan Ekaristi, tapi doa permohonan dalam perayaan Ekaristi, tapi ini doa yang langsung kepada Tuhan. Maka nanti doa-doa spontan yang melanjutkan dari doa permohonan ini bisa juga mengikuti pola ini. Ya, mengikuti pola ini. Doanya kami buat, jawabannya di sini adalah datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Karena kita mengharapkan, tadi Nabi mengatakan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di akhir zaman dan sebagainya, hari-hari terakhir. Maka kita ini sebagai orang yang menantikan kedatangan kerajaan Tuhan. Jawabannya demikian. Ya. Pemimpin mulai, Allah Bapa yang Maha Kuasa berulang kali mengulurkan tangan untuk menyelamatkan umatnya. Marilah kita memohon kepadanya, umat menjawab, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Lalu boleh dilanjutkan oleh pemimpin atau lektor yang ditunjuk. Ya, langsung mengatakan, bermurah hatilah ya Tuhan, agar kami menghasilkan buah pertobatan yang sejati untuk menerima kerajaan-Mu yang telah mendekat. Marilah kita mohon kepadanya, dijawab. Kami menyediakan ada doa permohonannya, tidak membuat hanya spontan saja. Untuk apa? Untuk membantu umat, ya. Membantu umat untuk merumuskan doa, begitu. Karena biasanya ketika saya, ya, pengalaman saya mengikuti ibadat-ibadat lingkungan seperti ini, umat kesulitan untuk membuat doa permohonan. Hanya orang-orang tertentu saja yang berdoa dan sebagainya, dan kemudian bingung untuk menghubungkan dengan misteri atau renungan yang sudah dalami selama ibadat. Maka kami mengusulkan tetap ada doa ini yang dibacakan, kemudian baru dilanjutkan dengan doa-doa permohonan, menyambung atau aktual dengan kebutuhan masing-masing. Begitu. Setelah doa permohonan langsung dilanjutkan dengan doa masa Advent dari Puji Syukur nomor 86, atau di dalam buku ibadat ini dalam lampiran halaman 36. Ya, doa masa Advent. Kemudian langsung setelah doa masa Advent langsung doa ini ditutup dengan Bapa kami. Ya. Kami juga memberi alternatif cara untuk mengangkat doa Bapa kami supaya kita tidak hanya langsung mari kita doakan doa yang diajarkan Yesus atau atas petunjuk penyelamat kita, mungkin begitu ya Anda memimpin doanya. Maka kami sediakan ada beberapa alternatif yang kami ambil memang dari buku Brevir juga. Marilah kita memohon kedatangan kerajaan Allah dengan berdoa. Langsung, Bapa kami yang ada di surga itu bisa. Ya, ini bisa digunakan. Lalu disambung setelah Bapa kami itu dengan litani nama Yesus yang tersuci. Sekaligus doa dalam litani ini nanti akan menjadi doa penutup dari ibadat kita. Jadi kami tidak sediakan doa penutup lagi di situ, tapi doa dari litani nama Yesus yang tersuci itu menjadi doa penutupnya. Maka setelah litani ini selesai didoakan, langsung berkat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Umat membuat tanda salib, ya. Semua membuat tanda salib, begitu. Kemudian langsung lagu penutup.
Itu. Kami juga menentukan lagu penutupnya "Oh Datanglah Immanuel" dari Puji Syukur 442 yang ayat 1 dan 2. Itu untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua pada prinsipnya sama, hanya saja kemudian kami tentukan lagi lagu pembukanya, ya. Kiranya Langit Terbelah dari Puji Syukur nomor 436. Lagunya seperti apa, Romo? Ya, nanti ada. Silakan linknya itu dibuka dan dicek ya seperti apa lagunya gitu. Atau dipelajari sendiri dari Puji Syukur, atau kemudian bisa dicari dari YouTube. Pertemuan kedua bertemakan Yohanes Pembaptis menjadi raja yang mengarahkan sesama kepada Allah. Jadi tokohnya adalah Yohanes Pembaptis, ya. Kita mau menjadi raja. Raja tadi ya bisa dikatakan soal penggembalaan atau kepemimpinan ya. Seorang pemimpin penggembala yang mengarahkan sesama kepada Allah. Itu. Menjadi jalan yang mengarahkan, petunjuk arahnya gitu ya. Itu. Pemimpin yang mengarahkan di depan, berani memberi teladan, seperti itu nanti kuncinya ya. Demikian, kemudian seperti tadi tanda salib, lalu pengantar, selalu 3 paragraf ya, walaupun ini cukup panjang paragrafnya. Lalu penyalaan lilin seperti ibadat yang pertama persis. Lalu Mazmur 25 bagian yang kedua sama, hanya saja ulangannya ya sama ya, ulangannya juga sama ya. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami, sama. Kemudian didaraskan dengan pola yang sama. Lalu doa pembuka, penjelasannya sama. Lalu bacaan kitab sucinya dari Yohanes, Injil Yohanes ya ini ya. 1 bab 29 ayat 3 bab 1 ayat 29 sampai 34. Kata kuncinya adalah ya di bagian awal tadi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes Pembaptis yang mengarahkan orang untuk melihat kepada Yesus gitu ya. Yohanes Pembaptis yang mengarahkan orang kepada Yesus untuk melihat Yesus, memimpin orang ke sana gitu ya. Jadi Yohanes tidak mengarahkan keagungan, kehebatan dan sebagainya pada dirinya sendiri, tapi pada ya sang cahaya sejati, yakni Yesus sendiri. Maka di ayat 33 itu juga penting. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus, gitu ya. Jadi ini diarahkan kepada Yesus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian, kemudian renungan singkatnya kurang lebih ada 5 paragraf. Ya. Memang ada 5 ya, bukan kurang lebih ya. Ada 5 paragraf. Kemudian lanjut pertanyaan reflektifnya. Sebenarnya rumusannya sama, tetapi ini diarahkan pada menjadi raja tadi, pemimpin yang mengarahkan orang, yang membawa orang menuju kemana begitu ya, itu. Maka apa yang dapat kita teladan dari Yohanes Pembaptis dalam melakukan perutusan sebagai pemimpin Kristiani? Saya lebih mudahkan begitu, karena nanti kalau raja pada bingung gitu kan. Di zaman modern ini, servant leader ya. Nabi, imam, nabi raja dan imam raja di sini maksudnya raja yang melayani, akhirnya kan begitu. Hambatan apa yang kualami saat aku melakukan peran kepemimpinanku dalam hidupku sehari-hari, baik di dalam keluarga, gereja maupun masyarakat. Semuanya punya perannya sebagai pemimpin dimanapun mereka berada. Terus yang terakhir, apa niat dan pertobatan? Itu ya, persis. Lalu doa permohonan, bedanya, jawabannya beda sekarang. Peliharalah kami umatmu ya Tuhan. Ingat ya, karena Tuhan adalah Raja kita, dialah yang memelihara kita. Maka sekarang ini, peliharalah kami umatmu ya Tuhan. Itu persis dilanjutkan, disambung dengan doa masa Advent. Lalu Bapa kami, lalu litani, kemudian berkat. Lagu penutup Datanglah Immanuel, lalu kita nyanyikan yang ayat 3 dan 4. Beda. Pertemuan yang ketiga,
Tokohnya adalah Maria yang menjadi imam yang mengorbankan persembahan hidup kepada Tuhan. Maka kunci dari tokoh dan juga peran atau pengutusan sebagai imam di sini adalah soal kurban. Imam itu mempersembahkan kurban. Kalau kita ingat di Perjanjian Lama ya imam mempersembahkan kurban. Dan kurban inilah yang menguduskan. Maka memang ya tugas imam pengudusan, tugas imam gereja ya pengudusan dalam gereja itu adalah tugas ya ini tadi mempersembahkan kurban sebenarnya ya. Nah, di sini kita nyanyikan lagu pembuka. Di sini mudah lagunya, jadi kami tidak memberi contoh atau enggak tahu ya ada atau tidak. Seingat saya tidak ada contohnya. Tapi kalau ada pun ya lebih baik. Karena ini lagu yang cukup akrab, mudah ya. Maria kau penuh berkat. Itu ya. Lalu tanda salib dan salam. Kemudian pengantar 3 paragraf. Kemudian penyalaan lilin. Nah, di sini ada sedikit perbedaan karena pendarasannya bukan Mazmur, tetapi ini Kidung Pengharapan yang saya ambil dari buku ibadat Novena Advent yang dikeluarkan oleh KWI. Sebentar saya ambil. Jadi saya ambil buku ini ya, Novena Natal yang dikeluarkan oleh KWI, Komisi Liturgi KWI. Ini bukunya. Ya. Dan ini kita sudah memasuki yang tadi, paruh kedua masa Advent, yakni menantikan kedatangan inkarnasi Yesus Kristus. Maka saya mengambil yang lebih cocok, karena ini memang ditujukan untuk tanggal 16 sampai 24 ya, Desember. Polanya sama, terus kemudian beda di ulangannya. Bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, Ia Raja yang akan datang, gitu ya. Didaraskan kemudian itu sama seperti yang tadi, hanya berbeda isinya sekarang di sini. Bagian yang menunjukkan inkarnasinya nanti di bagian ini ya. Di bagian yang terakhir, seorang bayi, nah itu seorang bayi dilahirkan bagi kita dan digelarkan Allah yang kuat, ialah itu inkarnasinya. Terus kemudian bawahnya mendukung, hai Bethlehem, kota Allah Maha Tinggi, daripadamu tampillah pemimpin Israel. Gitu ya. Karena kekal asalnya maka ia dimuliakan di seluruh dunia, dan bila ia datang damailah di atas bumi. Tuh. Setelah pendarasan Kidung Pengharapan ini, langsung dilanjutkan doa pembuka, lalu bacaan kitab suci. Bacaan kitab sucinya ini sudah sangat akrab bagi Anda sekalian karena ini berisi fiat Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka bagi pemimpinnya saya pikir tidak akan kesulitan ya, karena ini sudah sangat cukup sering didalami bersama-sama. Kemudian renungan singkatnya ada 5 paragraf tentang hakikat pelayanan tugas sebagai imam. Yang seringkali ya imam itu identik dengan romo, ekaristi, misa, kurban dan sebagainya gitu ya. Nah, lantas bagaimana dengan umat? Lantas bagaimana dengan kaum perempuan gitu kan nanti? Bagaimana kaum perempuan itu mewujudkan tugas sebagai imam? Nah, ini maka saya tampilkan teladan Bunda Maria sendiri yang dia pun bisa melakukan tugas perutusannya sebagai imam. Ya. Dengan mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan dirinya bagi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menjadi pilar kekudusan di dalam keluarganya itu. Misalnya di paragraf yang keempat ini ya. Selain itu kebiasaan kita memupuk hidup rohani yang baik dengan berdoa pribadi, melakukan devosi seperti adorasi atau rosario, juga merupakan usaha kita untuk ikut menguduskan diri, keluarga, dan bahkan dunia kita. Demikian juga puasa dan laku tapa kita. Berbagai latihan rohani yang kita lakukan adalah upaya pengudusan diri dan bisa dipandang sebagai silih atas dosa dan kesalahan keluarga atau masyarakat kita.
Misalnya dengan berpuasa kita melatih diri untuk mengendalikan nafsu diri atau mendedikasikan kesalehan puasa itu bagi orang lain yang sedang kita doakan misalnya gitu. Ini pun juga bisa dipandang sebagai tugas praktis ya, praktis sekali sebagai imam. Itu tadi, mempersembahkan kurban, melakukan silih, ya, memberikan hidup, waktu, tenagaku untuk pengudusan dunia. Begitu ya. Kemudian pertanyaan refleksinya, apa yang dapat kita teladan dari Bunda Maria dalam melakukan perutusan sebagai imam di zaman modern? Jadi dari apa yang dilakukan Bunda Maria kita belajar apa? Bisa dari pengalaman juga. Itu menarik kalau mau didalami. Dari setiap refleksi ini memang saya tidak menyertakan ada sharing atau apa gitu ya. Ini bebas kami serahkan kepada Anda sekalian. Anda mau sharing atau tidak. 1-2 orang mau sharing boleh gitu kan. Intinya adalah masing-masing melakukan refleksi ini untuk dirinya. Kalau kemudian nanti ada sharingnya juga boleh. Tapi itu tidak menjadi tekanannya. Gitu ya. Sharing bisa juga dimunculkan berupa doa sebenarnya. Jadi hasil refleksi itu bisa dimunculkan berupa doa. Doa permohonan yang spontan tadi di sini. Itu. Kalau memang tidak ada sharing. Begitu ya. Baik, di doa permohonan sekarang jawabannya adalah datanglah dan tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semakin dekat ya inkarnasi maka itu yang didoakan. Datanglah dan tinggallah beserta kami ya Tuhan. Isinya saya banyak ambil dari peristiwa Maria menerima kabar dan seterusnya. Dan Yesus yang sudah akan datang. Karena Yesus sudah akan datang, maka nanti dalam ya, itu. Ya, dalam doa Bapa kaminya tetap ya dipimpin. Marilah kita memohon kedatangan kerajaan Allah dengan berdoa gitu ya. Sama. Berikutnya sama. Terus di sini kita sudah bisa menyanyikan lagu Putri Sion. Putri Sion gitu. Jangan awal-awal di masa Advent kita sudah nyanyikan Putri Sion, itu sebenarnya sudah belum cocok, belum pas. Karena belum waktunya sebenarnya. Dan yang terakhir, pertemuan keempat, membuat komitmen, aku mengikuti Yesus, Sang Nabi, Raja, dan Imam. Jadi memang saya tidak menekankan lingkunganku mengikuti Yesus gitu ya. Tidak menekankan parokiku mengikuti Yesus, enggak. Tapi di sini memang dimulainya dari pribadi per pribadi. Maka komitmennya pun juga ditekankan komitmen pribadi dan lingkungan nanti ya. Itu, dari komitmen-komitmen pribadi diwujudkan bisa yang dilakukan bersama-sama apa. Lagu pembukanya Juru Selamat Datanglah ini juga cukup tidak akrab mungkin ya. Nanti Anda bisa cari di Puji Syukur atau tadi di dalam rekaman ada atau tidak bisa dicek. Kemudian tanda salib salam, pengantar 3 paragraf, penyalaan lilin keempat, kemudian pendarasan kidungnya sama do re do si sola, pakai yang tadi dari buku Novena Natal. Kemudian doa pembuka, setelah itu bacaan kitab suci dari Roma, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 1 sampai 7. Itu ya. Yang terpenting mau kami sampaikan di sini adalah terutama ayat 6, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus, terutamanya di situ. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi terutama itu, kita sudah dipanggil dan menjadi milik Allah. Sebagai milik Allah, ya kita berarti ikut serta melakukan tritugas Kristus tadi. Gitu kan. Nah itu. Terus ini renungan singkatnya, pendek sekali memang. Karena tekanannya di sini adalah membuat. Nah, jadi tidak lagi mendengarkan renungan-renungan tadi, tapi seperti menyimpulkan dari proses dari pertama, merenungkan tentang nabi, tentang raja, kemudian tentang imam. Nah, di sini kemudian baru mengumpulkan. Hasilnya apa? Komitmennya apa? Terus kemudian dari komitmen-komitmen pribadi tadi juga membuat komitmen kelompok.
tindakan gerejawi bisa lingkungan atau ibadat itu dilakukan di mana, misalnya kategorial atau mana dan sebagainya. Itu di akhir kami menyarankan pemandu membacakan keputusan bersama yang dibuat dengan didengarkan dan dijawab penuh kesiapan oleh seluruh umat yang hadir. Nggak tahu menjawabnya bagaimana, yang jelas harapannya komitmen nanti bisa diketahui oleh semua yang hadir. Gitu. Bisa disampaikan oleh semua anggota lingkungan. Begitu. Setelah itu doa permohonan, datanglah ya Yesus, jawabannya. Itu kemudian doa masa Advent, Bapa kaminya, ingatlah kami ya Tuhan, bila Engkau masuk ke dalam kerajaanmu dan ajarilah kami berdoa. Itu pemimpinnya menyampaikan demikian, lalu penutup, berkat, dan lagu penutup. Ya, itu saja. Kemudian di bagian akhir itu lampiran tadi, ada doa masa Advent dan litaninya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi atau pengumatan ini. Saya kembalikan kepada Kak David selaku moderator untuk kemudian mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab bila ada. Baik, terima kasih Romo. Ya, Ibu Bapak, saya kembali mengingatkan untuk mengisi link presensi Advent ya. Lalu di kolom chat sudah ada juga link untuk lagu Advent. Jadi mungkin tadi ada lagu-lagu yang kurang familiar, bisa dilihat di sana, bisa di-download dan didengarkan. Baik, bentar, mau saya stop share. Baik, saya juga mau menginfokan bahwa sosialisasi ini, sosialisasi ibadat Advent untuk anak sudah dilaksanakan kemarin di hari Senin. Lalu untuk bahan ibadat Advent remaja dan OMK itu tidak ada sosialisasi secara khusus. Semua bahan Advent ini akan diunggah ke website keuskupansurabaya.org. Nanti bisa dilihat di artikel utama. Di situ bisa langsung di-download bahan-bahannya. Baik, Romo, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama dari Haryono, Stasi Ngunut Tulungagung. Pertanyaannya, untuk pendarasan Mazmur, apakah harus dinyanyikan semua atau boleh sebagian, Romo? Ya, kami menyarankan memang dinyanyikan. Kalau memang mungkin sumber daya atau belum ada yang bisa mampu menyanyikan dan sebagainya, saran kami mungkin ini ya. Jadi bagian ulangannya bisa didaraskan tadi cuman do 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 do, kemudian bagian yang isi mazmurnya itu bisa dibacakan. Gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya bentar. Sebagai contoh ulangannya, bersembah sujudlah kepada Tuhan, ia Raja yang akan datang. Terus umat mengulang ya. Kemudian si kantor memimpin karena mungkin tidak menyanyi, bisa dibacakan. Bergemarlah hai putri Sion, dan bersorak-sorailah putri Yerusalem. Lihatlah Tuhan akan datang, dan pada hari itu akan tampaklah terang yang agung. Gunung-gunung akan meneteskan manisan, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu dan air madu. Karena akan datanglah Nabi yang agung, dialah yang akan membarui Yerusalem. Terus disambung ulangan, bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, ia Raja yang akan datang. Itu saya usulkan demikian. Itu ya. Jadi tetap ada suasana mazmurnya begitu. Eh Yang mau saya tekankan di sini kalaupun dibacakan adalah bacalah Mazmur tersebut atau kidung tersebut dengan gaya yang sesuai. Bukan membaca seperti membaca cerita dan sebagainya, tapi benar-benar dibaca sesuai dengan potongan-potongan yang ada di situ. Karena Mazmur-Mazmur itu seperti sajak, seperti puisi. Begitu. Itu tanggapan saya, Kak David. Baik, terima kasih, Romo. Ini dari Resa Pombo sama ya, apakah Mazmur wajib didaratkan? Tadi sudah dijawab ya. Baik, Romo, untuk yang ini, Romo, untuk Mazmur yang mungkin tiga, tiga baris, ada pertanyaan langsung direct message ke saya soalnya, makanya bisa. Itu ada yang tiga baris itu bagaimana, Romo? Saya sebentar, saya eh,
saya ambil alih ya share-nya. Ya, ini saya sudah ketemu misalnya ini ya. Ini Romo. Oh, Romo sudah ketemu yang lain Ya mungkin. boleh boleh itu pun boleh ya misalnya itu ya. Ya. Jadi baris yang pertama itu tidak turun, jadi tetap do gitu ya. Misalnya itu ya. Do re do do si sol la itu ya. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Begitu ya. Jadi Baik, bagian baris yang pertama itu terus saja. Do saja. Walaupun ada versi yang lain memang itu turun, tapi daripada umat bingung, saya pakai yang tetap do. Ada yang modelnya itu do, la, do, re, do, si, sol, la, ada yang begitu. Tetapi saya menyarankan di sini kita do dulu aja semua. baik Romo. Itu ya. Baik, saya stop share. Silakan dari Puspas untuk share pertanyaan. Oh, dari Kak Novi. Oke. Eh, atas lagi Kak, yang Atas tadi lagi. Maria. Ya, ya ini. Dalam acara refleksi. Oh, maksudnya dalam itu Romo, yang renungan Ya. refleksi apakah boleh didoakan litani Santa Maria? Nah, Kami sudah menyarankan di dalam buku ini menggunakan litani nama Yesus yang tersuci. Sebab misterinya lebih cocok untuk masa Advent ini, begitu ya. Kalau litani Maria kemungkinan lebih cocok untuk doa rosario, saya pikir begitu. Maka kami tidak menyarankan ya, lebih baik digunakan untuk hening, kemudian diputarkan musik kalau ada gitu kan. Mungkin kan zaman sekarang mudah ya bawa speaker portable terus kemudian disambungkan Bluetooth dan sebagainya langsung diputarkan musik instrumental untuk renungan begitu boleh. Karena sudah ada litani nama Yesus yang tersuci di setiap pertemuan. Jadi mendingan kita fokus pada satu litani tersebut dan benar-benar menghayatinya. Mungkin bisa dilihat litani nama Yesus yang tersuci di teksnya supaya karena litaninya juga cukup panjang. Jadi kalau Anda doakan litani langsung dua, saya pikir itu akan membosankan juga begitu ya. Apalagi secara misteri juga kurang apa ya, kurang pas saya pikir ya. Mari kita lihat. ya, saya izin ambil alih Kak Novi. Share screen. Ini litaninya di halaman 36 ya. Ya, litani yang paling bawah itu pun cukup. Dan ini cocok sekali dengan ya, lihat Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami itu seperti pembukaan litani pada umumnya. Kemudian bawahnya Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, lihat Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, lanjut bawahnya. Nah, ini lihat. Yesus anak domba Allah, Yesus anak Allah Nabi Agung, Yesus Nabi ya kan? Itu Yesus Imam Agung, ya Hakim yang adil dan seterusnya terus Yesus Citra Putra Sulungan Sang Sabda Penyembuh Ilahi Pintu Keselamatan. Ini gelar-gelar Raja Semesta. Ya, muncul semua apa yang kita renungkan. Maka kami lebih menyarankan ini untuk didoakan. Ditambah lagi yang bawah terus di bagian. Nah, sebentar. Jangan terlalu balik lagi, tolong balik. Nah, sini ya. Kita mohon dibebaskan juga dari segala kejahatan dan inilah yang mau kita isi selama masa Advent ini sebagai bentuk pertobatan kita juga. Jadi jangan salah bahwa pertobatan pun juga kita usahakan selama masa Advent ini bukan hanya saat masa Prapaskah ya kan? Maka ini bagus untuk kita doakan di sini. Kemudian lanjut ini, berkat penjelmaanmu, berkat kelahiranmu, berkat masa mudamu. Sungguh ini menggambarkan misteri dari eh, Natal sendiri ya, Advent ya, kita renungkan bagaimana kita menantikan inkarnasi Yesus, tapi juga kita menantikan kedatangannya, bahwa Natal itu selalu punya dua wajah, yakni kelahiran Yesus yang kemudian nanti dengan lahir menjadi manusia, dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu tetap tidak terpisahkan akhirnya. Dua puncak liturgi itu tetap tergambarkan dari litani ini. Itu ya jawaban saya ya. Saya pikir ini lebih cocok untuk didoakan daripada Maria.
Baik, terima kasih Romo. Jadi itu ya, kita menggunakan litani. Kita sorry. Baik, kita menggunakan litani nama Yesus yang tersuci ya, jadi lebih cocok itu. Baik, Romo, pertanyaan selanjutnya dari Paroki Santo Yakobus Surabaya. Romo, apakah pertanyaan reflektif harus dijawab oleh umat? Tadi sepertinya sudah dijawab, tapi boleh Ya, Romo tanggapi. ya saya tekankan sekali lagi, inti jawaban yang terakhir adalah di pertemuan keempat. Ya, nanti ya jawaban yang dituntut itu di pertemuan yang keempat. Sementara di pertemuan 1 dan 2, 3 itu boleh kalau mau ada sharing. Kalau tidak ada sharing pun tidak apa-apa. Tapi mohon diberi kesempatan untuk merenung. Hening sejenak, kurang lebih sekitar setiap pertanyaan reflektif atau setiap semuanya dalam satu proses itu sekitar 5 sampai 10 menit untuk merenungkan ini. Begitu ya. Bisa sambil diputarkan musik atau apa bagaimana? Boleh. Kalau mungkin yang pesertanya itu juga mau menulis kan boleh disediakan menulis gitu ya supaya tidak lupa dari pertemuan pertama itu juga lebih bagus sehingga nanti di pertemuan keempat tinggal mengumpulkan tulisan-tulisan itu gitu ya. Oke. Menulis bisa dilakukan di kertas difasilitasi oleh lingkungan atau juga bisa dilakukan di HP masing-masing juga bisa gitu ya. Mana yang dirasa lebih mendukung itu saja. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Paroki Santo Paulus Bojonegoro. Apakah bisa pertemuan Advent ini digabung dengan misa? Jadi digabung dengan, mengingat ada stasi-stasi dalam pelayanan misa hanya 1 kali dalam 1 bulan. Terima kasih, Romo. Ya. Saya pikir justru dengan misalnya hanya 1 kali 1 bulan, maka apa namanya yang tidak ada misa itu bisa dipakai untuk pertemuan Advent ini begitu. Jadi ketika tidak ada misa, maka bisa dilakukan pertemuan Advent atau ibadat Advent bersama ini. Itu bisa dilakukan seperti ibadat sabda begitu misalnya ya, boleh dengan kemudian disesuaikan gitu kan. Karena memang kami buat ini persis sebenarnya dengan misteri liturginya walaupun tidak sesuai dengan tahun-tahunnya karena kami menentukan berdasarkan tema nabi, raja dan imam itu. Tetapi bahwa Yesaya, bacaan Yesaya itu dibacakan memang di dalam misa. Bacaan tentang apa tadi? Yohanes Pembaptis itu dibacakan dalam misa. Tetapi itu semua kami rangkum di dalam ibadat untuk apa? Untuk mendalami setiap tema Yesus sebagai nabi, raja dan imam itu lewat pendalaman ini. Maka saran kami adalah untuk tidak anjuran kami dan imbauan kami juga untuk tidak menggabungkannya dengan misa. Lebih baik dilakukan pendalaman sebagai sarana untuk kumpul bersama, mengguyupkan lingkungan dan sebagainya itu lebih baik. Sehingga nanti di saat Advent atau Natal sudah ada aksi nyatanya Natal apa nih gitu loh. Pertobatan selama Natal ini apa itu. Harapannya ada aksinya karena nanti di pertemuan keempat itu arahnya ke sana. Begitu. Oke, baik Romo. Itu ya. Jadi jangan digabung dengan misa ya Romo ya. Ya. Dari Rembang ya ini. Pertemuan ketiga dan keempat penutup Mazmur belum ada kemuliaan. Oh, yang kidung Romo. Ya, Itu. baik. Ya, ya. Itu tidak saya beri kemuliaan karena saya memang mengikuti sesuai dengan buku yang tadi saya tunjukkan ya. Jadi di buku tersebut memang tidak ditutup dengan kemuliaan, maka saya tidak menutupnya dengan kemuliaan. Jadi menutupnya dengan sungguh-sungguh ini Hai Bethlehem tadi itu ya. Jadi misterinya apa? Sudah selesai tanpa kemuliaan memang. Itu ya. Jadi bukan karena salah ketik tapi saya mengikuti buku yang ada di sini. Itu. Ya, baik. Gitu ya dari Rembang. Jadi itu memang sengaja seperti itu, bukan salah ketik. Lalu dari Paroki Santo Yakobus Surabaya lagi. Romo, jadi Advent ini harus dilakukan selama 4 kali ya, sebanyak 4 kali ya. Ya. Dengan catatan pertemuan ketiga dan empat bisa digabung, benarkah Romo? Ya, iya baik. Eh
Ya memang kendalanya adalah soal pelaksanaan seperti yang tadi saya katakan di awal karena kita akan memulai Advent itu tanggal 1 sampai tanggal 22 ya kan. Kalau mau dilakukan terus berarti memang harus hari Senin. Jadi tanggal 2, tanggal 9, tanggal 16 dan tanggal 23 itu kita bisa lakukan terus. Tetapi kalau hari Senin nggak bisa, biasanya hari yang lain bagaimana Romo? Nah itu, jadi kemungkinan pertemuan keempatnya hanya bisa dilakukan hari Senin saja. Atau alternatif lain yang tadi saya bilang kurang liturgis adalah kita antisipasi. Jadi walaupun belum Advent, kita sudah lakukan ibadat Advent di lingkungan dulu. Kita nyalakan lilin di lingkungan dulu. Walaupun itu tidak liturgis ya. Jadi tanggal 24 di sela-sela seminggu itu kita sudah bisa melakukan gitu ya. Itu kurang liturgis. Apakah disarankan Romo? Ya ini saya kembalikan kepada Anda. Itu boleh ditempuh walaupun kita tahu sendiri bahwa eh, itu seperti pertimbangan pastoral ya, hari Sabtu untuk bisa hari Minggu mungkin begitu ya. Kurang lebih kayak gitulah gitu. Nah, atau kemudian itu tadi seperti yang disampaikan bahwa bisa saja pertemuan ketiga dan keempat itu digabung. Itu bisa dilakukan demikian. Karena pertemuan keempat memang utamanya bukan di sabdanya, tetapi utamanya adalah di hasil dari refleksi yang sudah dibuat selama pertemuan-pertemuan ibadat sebelumnya itu yang akan didoakan. Begitu. Jadi bagaimana Romo kemudian? Maka kalau mau menggabung, saran saya berarti pakai pertemuan ketiga, refleksi, kemudian langsung disambung dengan membuat komitmen. Setelah komitmen, langsung disambung dengan doa permohonan dari pertemuan keempat. Terus selesai. Gitu ya, saran saya begitu. Kalau mau digabung. Nah, penyalaan lilinnya bagaimana? Gitu ya. Penyalaan lilinnya tetap 3 ya, tetap 3. Kalau mau langsung ke empatnya dinyalakan, mungkin bisa dinyalakan di akhir atau ketika refleksi tadi ya, ketika mau sesudah komitmen begitu ya, mungkin itu bisa. Ya, itu. Demikian ya. Iya, baik. Ini memang karena keterbatasan waktu, jadi memang kita cuma punya 3 minggu lebih 2 hari untuk melaksanakan ibadat Advent ini. Baik, selanjutnya dari Paroki GYB, Romo. Gembala yang baik dari Paroki GYB dengan Pak Nieno. Jika pertemuan 3 dan 4 dijadikan satu, oh ini sudah ya, lilin ketiga dan 4 apa dinyalakan semua, dinyalakan sesudah Saya pikir yang refleks. pertama dinyalakan yang ketiga dulu pokoknya. Supaya Ya, jelas yang ini pertama. kita memang masih di Advent yang ketiga gitu kan. Nah, terus keempat itu kalau memang mau dinyalakan itu setelah komitmen. Oke. Ya. Nah, ini melanjutkan Romo untuk yang menggabung-gabung ini, Santo Yakobus Surabaya. Hmm. Lalu bacaannya gimana Romo? Harus dibaca semua karena ada beberapa bagian yang sama seperti litani nama Yesus, doa pembuka walaupun isi doa tidak sama. Pakai yang ketiga. Kalau digabung ketiga dan empat, pakai yang ketiga. Kemudian bacaan pun juga pakai yang ketiga. Hanya setelah refleksi langsung disambung komitmen. Itu aja ya. Setelah refleksi langsung disambung komitmen. Lalu setelah disambung komitmen langsung ini tadi apa masuk ke yang keempat. Gitu. Ya, begitu. Lanjut. Selanjutnya dari Santa Maria Annunziata. Selamat malam, menanyakan untuk pertemuan keempat untuk lagu penutupnya tidak disediakan. Disediakan, disediakan. Putri Sion Putri ya. Sion. Seingat saya Putri Syukur, Sion. puji syukur 448 ya. Ya. Dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga Surabaya. Dari Bu Kristiana, apakah ada contoh dan bentuk dari refleksi umat, Romo? Oke. Sebenarnya bisa diambil dari renungan ya, renungan. Tapi kalau mau diminta contoh, kami tidak membuat contoh ya, kami tidak membuat contoh. Tapi kalau memang dibutuhkan akan kami buatkan gitu ya. Misalnya, yang terakhir, apa yang pertemuan ketiga ini ya, apa yang dapat kita teladan dari Bunda Maria dalam melakukan perutusan sebagai imam di zaman modern? Ceritakan pengalamanmu, misalnya begitu ya. Jadi contoh yang diharapkan misalnya kami mengetik begitukah? Mengetik misalnya
dari Bunda Maria saya meneladani ini pengalamannya begitu begitukah atau bagaimana? Itu ya. Kami tidak menyediakan saat ini, tetapi itu bisa didalami bersama atau disimulasikan bersama sekarang saat ini juga bisa. Misalnya saya langsung tanya kepada Kak David gitu ya, Kak David, misalnya kalau dari jawaban Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu gitu ya. Apa yang Kak David teladan dari jawaban Bunda Maria tadi untuk perutusanmu sebagai imam yang tadi menguduskan, mempersembahkan kurban itu kan. Nah, pengalamannya Kak David gimana? Mungkin Kak David bisa langsung jawab? Kalau saya ngerasa apa ya, lagunya Bunda Maria ya emis gitu Om. Bisa langsung ya gitu. Kalau saya tiba-tiba membayangkan, halo, kalau saya tiba-tiba membayangkan saya disuruh untuk mengandung seorang seorang anak, Nek itu kan mengandung tiba-tiba agak langsung susah, impossible Kak David. iya, iya tapi kalau bayangkan tiba-tiba ini saya Perutusan tiba-tiba sangat disuruh berat gitu itu ya. Heeh. sangat berat ya. Tapi Bunda Maria tetap setia dengan Ya. Nah, di situ nanti bisa masuk dari sharingnya Kak David ini langsung bisa masuk hambatan. Ya, hambatan apa yang ku alami gitu loh. Mungkin karena tadi ya kalau Bunda Maria kok bisa ikhlas banget gitu ya. Saya nggak ikhlas. Nggak ikhlas banget ya. iya, Tiba-tiba langsung dikasih tugas berat gitu sih. Belum, nggak ikhlas aku kan gitu. Nah, itu iya, bisa langsung jadi contoh gitu kan. Jadi refleksi ini tidak langsung, tidak harus urut satu 2 3 tapi apa yang memang muncul kemudian dirumuskan dan ditulis gitu kan. Tapi panduannya adalah 3 pertanyaan tadi. Bisa berfokus pada misalnya berfokus pada pengalaman, cerita pengalaman. Bisa berfokus pada hambatan selama ini. Atau bisa langsung aku pengen atau harapan atau pertobatan yang mau kuusahakan apa setelah ini. Setelah mendengarkan teladan tadi. Itu bisa. Itu ya, semoga menjawab. Tapi kalau kurang nanti bisa ditambahi pertanyaannya gitu. Lanjut. iya, baik. Selanjutnya dari Salib Suci Tropodoro. Untuk komitmen pribadi atau lingkungan hanya berkaitan dengan masa Natal saja atau bisa sebagai komitmen sepanjang tahun. No? Saya tekankan lebih komitmennya itu berdasarkan tema. Karena tema ini akan kita lakukan sepanjang tahun, ya toh. Maka ya berdasarkan tema ini tadi, ya sebagai nabi, raja dan imam, komitmen apa yang mau diusahakan kan gitu. Nah ini digunakan untuk mewarnai masa Natal dan seterusnya. Saya pikir begitu. Itu ya. Nah, ya, Heeh. Heeh. warnai Natal Tapi ini. kalau memang kemudian nanti ada aksinya, aksi Natal langsung itu lebih bagus sehingga komitmen itu benar-benar dilakukan gitu loh. Ah, Atau dimulai masa Natal ini gitu kan juga bisa. iya, Bingung. Gitu ya. iya. Jadi kalau Natal saja kadang kita susah ya, Rom. Apalagi sepanjang tahun. Nah, ya itu. Intinya Natal ini sebagai aksi nyata, komitmen ini sebagai aksi nyata untuk masa Natal ini gitu kan. Mau dimulai saat masa Natal ini terus sampai berlangsung tahun ini atau mau hanya pada saat Natal ini silahkan diserahkan kepada lingkungan masing-masing. Tapi yang ditekankan adalah perwujudan dari 3 perutusan tadi sebagai nabi, sebagai raja dan sebagai imam. Itu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan dari Santo Aloysius Gonzaga, Surabaya. Dalam pertanyaan refleksi tadi kan ada 3 pertanyaan, Romo. Hmm. Jika ada umat yang mau sharing, setelah sharing, apakah umat yang bertanya tadi juga menjawab pertanyaan nomor 2 tentang hambatan dan juga pertanyaan nomor 3? Iya, sejauh pengalaman saya biasanya panduan pertanyaan ini itu anu ya, hanya sarana. Hanya sarana, tidak harus dijawab satu 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 dua tiga gitu. Biasanya umat itu bisa langsung kayak menjawab itu satu pengalaman itu bisa mencakup semua gitu kan. Sejauh Ya. pengalaman saya mendampingi umat di lingkungan ya, walaupun tidak selalu seperti itu gitu. Maka memang intinya di sini pertanyaan reflektif tadi itu untuk permenungan, untuk supaya sabda Tuhan yang disampaikan renungannya tadi itu masuk ke dalam diri masing-masing. Tujuannya itu. Nah, kemudian kalau kemudian mau dilanjutkan dengan sharing, boleh.
Sharing mau langsung tiga-tiganya atau fokus pada 1, 2, 3, silahkan. Terus kemudian misalnya nggak mau sharing, langsung diwujudkan Doa. dalam doa permohonan, boleh gitu kan. Seperti itu. Jadi fokusnya memang tidak pada sharingnya, tetapi pada dapat apa dari ibadat ini, renungan yang ku dapat. Makanya saya tadi sarankan lebih baik ditulis, gitu. Oke, baik, jelas ya. Ini dari Teresia Putri Prabuanasari. Selama Advent boleh puasa dan pantang karo. Boleh, Boleh, sepanjang tahun selama masa biasa juga boleh nggak puasa boleh. dan pantang ya. Boleh. Ada Ya, kebiasaan dalam gereja Katolik, kebiasaan tradisional bahwa puasa dilakukan hari Rabu misalnya ya. Terus kemudian hari Jumat itu pantang, itu masih dilakukan. Beberapa di negara Eropa misalnya yang punya kebiasaan makan daging, hari Jumat itu selalu non daging misalnya. Itu adalah kebiasaan tradisional yang dilakukan sampai sekarang. Beberapa komunitas biarawan, biarawati religius juga melakukan itu. Artinya umat bagaimana? Boleh, boleh saja tetap melakukan itu walaupun tidak ada di masa Prapaskah begitu. ya, Itu ya. ya, boleh, boleh. Baik. Ini dari Gereja Katedral Surabaya. Jika pertemuan ke-1 hari Senin, kedua hari Kamis, pada minggu pertama, jika pertemuan satu hari Senin, kedua hari Kamis pada minggu pertama, apakah diperbolehkan? Karena pertemuan 3 dan 4 selalu diadakan setiap hari Kamis. Terima Boleh. kasih. Boleh. Boleh, ini juga bisa. Tadi saya bilang bahwa dalam Ya, 1 minggu kalau mau 2 pertemuan boleh dilakukan gitu ya. Boleh, walaupun nanti sama, nanti kendalanya di hari Kamis, minggu pertama itu kan masih minggu Advent pertama. Kita sudah nyalakan lilin yang kedua gitu dua. kan. Enggak masalah, enggak masalah. Bukan soal itu, ini perlambangan bahwa kita selama pekan-pekan ini memang mau berjaga, mau melakukan aksi mengharapkan menantikan kedatangan Tuhan. Jadi pemaknaan itu bisa mengikuti hari-hari ini tadi. Begitu ya? Ya. Baik. Itu dari Gereja Katedral Surabaya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada tambahan pertanyaannya, Romo. Untuk hasil refleksi apakah dikumpulkan? Ini saya serahkan kepada lingkungan masing-masing. Nek saya pengumpulannya itu di bagian yang terakhir tadi, pertemuan keempat ya utamanya. Itu yang dikumpulkan itu tapi bukan yang pribadi. Terutama adalah yang lingkungan. Itu yang dikumpulkan. Jadi nanti mungkin bisa teknisnya adalah usul kita mau menghidupi ini yuk di lingkungan ini. Kita mau mulai menjalankan pantang puasa yuk misalnya untuk gereja kita, untuk paroki kita misalnya gitu ya. Setiap selama Natal nanti misalnya atau selama apa gitu ya, boleh sebagai komitmen. Itu usulan sampai kemudian nanti disepakati yang mana yang mau dilakukan. Jangan banyak-banyak. Di situ saya sarankan paling banyak 2 gitu kan. Paling banyak 2. Itu. Itu yang akan dilakukan bersama. Jadi tidak perlu dikumpulkan tetapi lebih untuk mengingat-ingat secara pribadi. Aku sudah nulis ini untuk kusimpan di dalam puji syukur, kusimpan di dalam mungkin apa, dompet atau mungkin dalam HP dan sebagainya itu boleh. Ya, baik. Setelah ditulis di foto itu juga boleh. Di foto, ya. Itu ya, jadi boleh dikumpulkan, boleh enggak. Yang penting dilaksanakan, Romo ya. Ya, betul. Dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga, apakah Mazmur dan Kidungnya boleh dibaca? Oh, tadi sudah, Romo. Apakah boleh Ya, dibaca? Ya. ya, jika ada kesulitan dinyanyikan, dibacakan Oke. saja. Tapi saran saya untuk ulangannya tetap didaraskan do saja. Masa do saja enggak bisa sih? Iya. Do gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi, masih belum ada. Lalu Romo ini ada yang masuk ke saya, satu lagi pertanyaan ini. Bacaannya itu pakai buku ini aja saja cukup atau harus bawa kitab suci, Romo? Eh, nggak harus bawa kitab suci. Nggak harus ya. Nggak harus Nggak bawa harus. kitab suci ya. Jadi boleh pakai buku ini. Bukunya mau digandakan silakan. Kalau tidak mau menggandakan, bawa puji syukur karena doa-doanya dari situ. Selebihnya kan doa nanti pemimpin dan petugas saja yang diberi, begitu.
Terus kalau mau bacaan ikut membaca bisa buka lewat ini ya, e-Katolik ada di situ. Karena saya juga apa namanya mengambilnya berdasarkan kitab suci. Jadi sama yang ditulis di sini dengan yang ada di e-Katolik sama. Ya. Ini Romo ada satu pertanyaan lagi dari Gereja Katolik Santa Perawan Maria Gresik. Di bagian refleksi, apakah diperkenankan menyampaikan pengalaman yang terjadi atau harus seputar Injil yang dipakai di tiap tema pertemuan? Terima kasih. Boleh menyampaikan pengalaman tetapi harapannya tetap berdasarkan tema. Sesuai temanya. Karena setiap pertemuan ada temanya ya. Temanya kan ada penghayatan tadi sebagai nabi yang mewartakan kebenaran Tuhan. Terus kemudian sebagai raja yang mengarahkan orang kepada Tuhan. Dan kemudian sebagai imam yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Jadi di seputar itu tetap diharapkan tetap terarah ya sesuai tema. Jangan sampai pengalaman yang kemana-mana begitu. Kalau tidak sesuai Injil atau kemudian membawa ayat kitab suci yang lain untuk mempertajam Injil, bagaimana mempertajam sabda yang dibacakan, bagaimana Romo? Boleh, silahkan. Itu adalah masuk dari refleksi kita masing-masing. Gitu ya. Iya, oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ini Romo. Jika di tiap lingkungan lagu dan mazmur yang disarankan dirasa sulit untuk dinyanyikan, apakah diperkenankan diganti sebatas kemampuan umat di lingkungan? Ini yang paling Sebenarnya gini, saya baru-baru ini memberikan sebuah seminar paduan suara lingkungan terutama ya. Dan kemudian saya itu di situ mengusulkan suatu kegiatan lingkungan, yakni bagaimana paduan suara itu masuk dalam kegiatan doa. Maksudnya apa? Dalam doa itu dalam pertemuan kita sambil latihan lagu baru juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau mau difasilitasi misalnya bawa tadi yang saya bilang speaker portable aktif, kemudian disambungkan YouTube Bluetooth, terus kemudian disambungkan YouTube atau contoh yang kami buat tinggal didengarkan bareng-bareng, kemudian dinyanyikan bersama-sama. Saya pikir itu akan mempermudah proses dan membuat pertemuan itu juga tidak membosankan. Artinya juga kita belajar lagu baru, kita mengetahui lagu baru dan sebagainya. Alasan kami memang kemudian memilih lagu-lagu yang jarang dinyanyikan itu adalah ini. Supaya umat itu juga semakin bisa akrab dengan puji syukur gitu. Kalau kita terus mengeluh, puji syukur lagunya gitu-gitu saja, lo nggak pernah dinyanyikan semua, yang baru dinyanyikan yang bisa-bisa saja, yang lain nggak dipelajari ya gimana? Maka kami Komisi Liturgi berusaha memberi wadah ini. Gitu ya, termasuk tentang pendarasan Mazmur. Pendarasan Mazmur kenapa? Karena gini, Mazmur adalah cara gereja kita berdoa. Doa gereja. Bagaimana Mazmur tanggapan itu ada mewarnai dalam liturgi kita. Maka kalau kita umat itu terbiasa mendaraskan Mazmur yang bisa dimulai dari latihan dalam doa-doa kecil seperti ini, saya pikir kita nanti tidak akan pernah kekurangan yang namanya generasi pemazmur untuk bertugas di gereja karena kita sudah terbiasa itu dari kecil. Itu sih, ini harapan kami sebagai Komisi Liturgi memberikan buku panduan ibadat seperti ini. Itu Kak David. Maka bagaimana ya saya menjawabnya, saya bukan soal diganti atau tidak gitu kan. Saya hanya berusaha, usahakanlah dulu yang terbaik gitu ya. Usahakanlah dulu yang terbaik karena kami dari Komisi Liturgi juga sudah berusaha untuk yaitu memperkenalkan, juga memberi sarana, memberi rekaman dan sebagainya. Semoga itu juga bisa membantu usaha kita. Itu. ya setuju Romo. Ini pun memang Mazmurnya kemarin dipilih yang paling sederhana ya Romo. Ya, benar. Dan ada tambahan bahwa lagu-lagu ini kami pilih memang yang sesuai dengan temanya dan sesuai dengan yang tadi pembagian masa Advent tadi. Gitu ya. Itulah ciri khas lagu liturgi. Dipilihnya nggak sembarangan, tapi dipilihkan memang yang sesuai dengan tema, sesuai dengan masanya, sesuai dengan misterinya. Maka harapannya lagu-lagunya memang ini sesuai begitu. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mau mengingatkan untuk
semua yang hadir di sini untuk mengisi link presensi dan nanti di kolom chat sudah ada link untuk men- mendownload dan mendengarkan lagu-lagu yang digunakan dalam ibadat Advent ini. Nah, nanti kalau Boleh saya nanti kalau mau belajar bisa dari situ ya. Baik, saya tunggu apakah ada pertanyaan boleh lagi. boleh tanya langsung moderator. Hanya langsung. Oh, ada yang tanya langsung. Ya, saya Darmono ini Laras. karena mata saya kurang, kacamata kehilangan. Jadi mau ngisi link juga sulit. Dari salib suci Paulus 2, Proposal. Oh Ini iya, Romo, moderator dan Romo. Terima kasih, apresiasi lah kami. Apa penjelasannya sangat tegas, baik mulai awal sampai selesai. Cuma ini Romo, ini kan sudah mulai musim hujan. Nah, sudah dijadwalkan malam minggu atau minggu. Ternyata hujan nggak ada yang hadir. Misalnya kalau pakai semacam ini jarak jauh meeting itu apakah itu. Jadi ini kan kita menjaga kalau ini sudah mulai musim hujan. Jadi nanti mungkin pertemuan yang kedua atau yang ketiga atau yang pertama itu pastikan nggak ada yang hadir di lingkungan atau yang hadir cuma kita. Apakah boleh lewat Zoom meeting? Terima kasih, Karmono. Baik. ibadatnya Terima lewat. kasih. Ya. Pertanyaan yang sangat baik, sangat menarik ya. Saya pikir memang itu realistis bahwa kendala cuaca itu bisa membuat pertemuan kita akhirnya terhalang, tidak bisa didatangi sebanyak mungkin umat gitu ya. Sama halnya hari ini kami sebenarnya juga akan Zoom di sini tuh ada beberapa orang, tapi akhirnya terkendala tidak bisa karena hujan. Hanya membawa sepeda motor, akhirnya tidak bisa datang gitu kan. Maka memang saran kami kalau mau diadakan demikian boleh. Hanya saja prioritas tetap datang secara langsung. Harapannya begitu ya. Artinya kalau mau dilakukan hibrid boleh. Misalnya lingkungan mewadahi, datang langsung dan sebagainya itu bisa. Artinya diutamakan tetap bisa diadakan pertemuan langsung, tapi bagus juga kalau kemudian difasilitasi untuk pertemuan yang tidak bisa datang langsung bisa pertemuan lewat uh, apa ini Zoom atau lewat Google Meet atau yang lain itu bisa dilakukan. Saya pikir bisa diusahakan. Itu. Jadi saran kami tetap dilakukan secara langsung walaupun tidak menutup kemungkinan bisa juga dilakukan secara demikian, secara daring. Terima kasih Romo. Ya. Baik, gitu Romo. Romo, ini ada pertanyaan juga masuk ke saya. Saat ibadat Advent, apakah harus pakai salib dan lilin dan ada patung Bunda Marianya kah Romo? Nah, ini Romo. Tidak harus ya, tidak harus. Jadi Advent itu terutama memang bisa dibilang ini ya apa namanya dekorasi ya bukan dekorasi atau makna yang paling lebih sesuai untuk masa Advent adalah lingkaran Advent, Corona Advent. Itu yang paling sesuai. Kalau kemudian ada lilin, ada patung Bunda Maria, silakan. Tetapi yang paling mutlak, maksudnya yang paling sesuai adalah yang lingkaran Advent. Artinya berarti salib, lilin, Bunda Maria itu tidak harus ada. Itu ya. Terus kemudian kalau diadakan di rumah, kalau memang sudah punya patung dan sebagainya, bagaimana ya jangan sampai ditutupi atau ditinggal, ya biar saja gitu kan. Tapi tidak perlu untuk kemudian dipasang semuanya berjajar-jajar gitu kan, tidak perlu. Oke. Lalu ada lagi Romo, lingkaran Advent yang digunakan pada saat ibadat Advent, apakah harus lingkaran Advent yang diberkati pada Advent pertama? Tidak harus ya. Nggak harus ya. Tidak harus. Bisa saja kalau misalnya lingkungan membuat, kemudian waktu misa dibawa ke pastoran, minta diberkati gitu boleh. Itu ya. Oke, baik. Sudah tidak ada pertanyaan. Kalaupun tidak diberkati, boleh apa enggak Romo? Boleh, tetap boleh. Tetap boleh. Tidak harus sudah diberkati. Ya. Ya, setuju Romo.
Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya terakhir mengingatkan untuk mengisi link presensi ya. Link presensi dan link lagu sudah ada di kolom komentar. Oh ya, Ibu Kak Bapak, David, hah? Kak Ya, David, saya dapat titipan dari teman-teman dari Rekat, gitu kan. Karena Rekat memang tidak ya. mengeluarkan apa namanya, tidak mensosialisasikan pendalaman ini. Mereka titip bahwa kalau di sini yang hadir ini ada yang pembina Rekat dan sebagainya. Bentuk dari pendalaman iman yang ibadat yang dibuat oleh Rekat itu kurang lebih mirip dengan yang dibuat oleh yang ini dewasa ini. Ya, untuk yang umat Oke. dewasa. Jadi kurang lebih mirip bentuknya, hanya saja memang tidak langsung dihubungkan dengan nabi, imam dan raja, tapi dihubungkan dengan liturgi, bacaan-bacaan liturgi. Oke. Begitu ya. Bedanya seperti itu. Ya, Itu yang Rekat. Itu bentuknya ibadat. Jadi ya mengajarkan teman-teman Rekat juga untuk ibadat, tidak hanya kegiatan yang mungkin apa ya, aktivitas dan sebagainya, tapi memang ya diajari juga untuk bagaimana ibadat yang khusyuk begitu. Itu dari teman-teman Rekat. Demikian. baik ya. Ya, pengumuman dari teman-teman rekat ya. Baik, kalau tidak ada kita bisa mengakhiri sosialisasi atau pengumatan kita hari ini. Kita akan akhiri dengan doa dipimpin oleh Romo Andreas kembali. Saya mengundang Romo Andreas. Bentar, saya pin dulu Romo. Oh, tunggu. Sebelum itu apakah kita perlu foto terlebih dahulu ya? Boleh, boleh. Iya, kita foto terlebih dahulu aja ya. Jadi nanti belum. Dari studio, silakan untuk mengambil. Oh, Kak David aja yang ambil. Oh, saya. Ya, Oh, saya enggak. Ini. Karena tunggu ya. Terlalu besar ininya. Dari pusat pastoral bisa nggak? Karena saya ada bisa, dua. bisa. Dari Ya, pusat pastoral aja. ya. Heeh. Karena saya kan ada dua screen, Romo. Jadi ikut Baik. yang lain. Silahkan pusat pastoral. Oke, Puspas, silakan Bentar ya. halaman pertama. Satu, Tunggu, dua, tunggu, tiga. tunggu sebentar, tunggu sebentar. Mohon ditunggu ya. Oh, ada yang minta link-link lagu Adventnya di grup WA juga, yang Forkom. Jadi nanti Oh, boleh. teman-teman bisa mengirimkan ke sana juga ya, linknya di Forkom. Sudah? Oke, satu, dua, Sudahkah? bisa? Heeh, yuk. Layar satu, layar Layar satu, satu. sudah. Layar dua sekarang, Dua. Sudah. sudah. Layar Oke, ketiga. layar tiga, oke, sudah. Oh belum, Oke. Layar keempat. Oh, belum. belum. Itu masuk di situ. Layar keempat, oke. Hmm, Ya,
PR kelima. Wah, cepat. PR keenam. Klik. Wah. PR ketujuh. Habis ya? Ya sudah. Baik, hanya 6 layar kalau gitu. Sudah habis. Silakan, Baik, Kak. sudah habis. Baik, teman-teman, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita akan menutup acara kita hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin kembali oleh Romo Andreas. Sekaligus mohon berkat Tuhan melalui Romo Andreas. Romo Andreas. Baik, para Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra Nama dan Roh Bapa dan Kudus. Putra. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas pendampingan dan penyertaan-Mu selama sosialisasi pendalaman Advent yang nanti akan kami jalani, baik di lingkungan maupun di stasi tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, melalui Romo Puri, Kau tuntun kami untuk memahami dan mempelajari bahan-bahan yang sedianya akan kami gunakan dalam pendalaman Advent nanti. Kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, semoga di masa Advent ini kami dapat Kau mampukan untuk semakin merenungkan tentang Tritugas Kristus sebagai Nabi, Raja, dan Imam, dan bolehlah kami menghidupi Tritugas Kristus itu dalam kehidupan kami, meneladan Yesus dari hari ke hari untuk semakin menyerupai Kristus, dan kami boleh dibantu untuk semakin dewasa dalam iman, sehingga boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan kini ya Tuhan, kami hendak melanjutkan kegiatan kami, berkati kami, semoga di akhir hari ini kami dapat mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kami lakukan pada hari ini demi kemuliaan nama-Mu. Dan doa ini ya Tuhan, kami sempurnakan dengan berkat yang daripadamu. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai hidup kita, keluarga kita, juga berjalannya pendalaman Advent di lingkungan stasi gereja kita, dan istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, kita akhiri. Terima kasih kehadirannya. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Makasih Terima semua. kasih Romo. Ya. Terima kasih. Terima kasih Romo.